Oke, hari ini kita mau bahas beberapa mitos populer ya seputar Mac yang banyak beredar dan dipercaya orang. Kita mau lihat itu beneran fakta atau sekedar mitos berdasarkan pengalaman gue pakai Mac selama 10 tahun terakhir. Sekedar konteks, MacBook Pro 2015 itu jadi Mac pertama yang gue pakai. Setelah itu gue upgrade beberapa kali ya ke MacBook Pro 16 2019, lalu lanjut ke Mac Mini M1 sebelum akhirnya sekarang beralih ke Linux. Dan tentu ini berdasarkan pengalaman dan opini gue pribadi ya. Pengalaman teman-teman bisa berbeda, tetapi ini yang gue rasain. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari mitos pertama, macOS kebal dari virus dan malware. Nah ini jadi mitos paling populer ya, yang banyak dipercaya orang. Gue sendiri selama pakai Mac 10 tahun terakhir memang nggak pernah kena virus dan juga malware ya. Tetapi mitos ini nggak sepenuhnya benar. Memang kalau kita ngomongin virus atau juga malware ya yang dibuat untuk Windows, tentu nggak bisa menginfeksi Mac karena memang didesain untuk platform yang berbeda. Jumlah pengguna Mac yang nggak sebesar pengguna Windows juga membuat jumlah malware di Mac nggak semasif malware yang ada di Windows. Karena tentu lebih menarik ya bagi attacker mendevelop malware untuk OS dengan user base yang sangat besar seperti Windows, yang juga banyak dipakai di perusahaan, pemerintahan, bahkan sampai perbankan, daripada mendevelop malware untuk OS yang user base-nya lebih kecil seperti macOS dan banyak dipakai oleh personal. Tetapi bukan berarti macOS ini sepenuhnya kebal ya dari virus dan malware. Yang terbaru kemarin ada sempat rame Poseidon, Atomic, dan juga Toolwho ya, malware yang mencuri password dan berbagai informasi penting di Mac yang di akhir 2024 kemarin penyebarannya dikatakan meningkat sampai 101%. Lalu di tahun 2022 itu pernah heboh juga kemunculan malware macOS yang bernama CloudManSys. Ini malware yang dikembangkan dengan Objective-C ya, yang bisa mencuri data, merekam ketikan, serta mengeksekusi berbagai komen yang cukup berbahaya, mulai dari mengakses email dan juga attachment-nya, terus bisa mengakses file di USB drive ya, mengakses cloud storage juga bisa, sampai mendownload dan mengeksekusi file exploit. Terus ada juga ransomware bernama FileCoder ya, yang dikembangkan dengan Apple Swift Programming Language. Setelah sebelumnya ada juga ransomware bernama Keyranger. Malware ini terdistribusi lewat BitTorrent dan kalau tereksekusi, dia bakal menginskripsi file-file di drive pengguna, menghapus file aslinya, lalu meminta tebusan ya, layaknya tingkah laku ransomware pada umumnya. Ada juga Apple Zeus, malware yang mencuri kripto, terus ada juga Silver Sparrow yang berhasil menginfeksi puluhan ribu Mac ya, baik itu Intel ataupun Mac M1, dan beberapa yang lainnya. Belum termasuk keylogger atau malware yang banyak diinjak juga ya di aplikasi-aplikasi Mac bajakan. Intinya tidak benar kalau macOS itu sepenuhnya kebal dari virus dan malware. Dan ini bikin kita lanjut ke mitos populer kedua ya, Mac tidak punya aplikasi bajakan. Nah ini juga salah teman-teman. Ada cukup banyak website yang menyediakan aplikasi Mac bajakan. Jadi nggak cuma Windows, Mac pun juga punya aplikasi bajakan. Tentu dengan berbagai resiko yang ditanggung masing-masing ya. Karena untuk install aplikasi bajakan seperti ini seringkali harus mematikan beberapa fitur keamanan penting di dalam macOS itu sendiri. Dan lanjut ke mitos populer yang ketiga, Mac lebih aman daripada Windows. Nah kalau ini bisa dibilang memang ada benarnya. Jumlah pengguna yang lebih besar dan banyak digunakan di perusahaan, pemerintahan, perbankan, dan lain-lain itu membuat banyak attacker memang lebih tergiur merilis malware dan virus untuk Windows ya, dibandingkan dengan merilis malware untuk macOS. Jadi jangan heran kalau jumlah virus dan malware yang menargetkan Windows itu benar-benar masif. Dan meskipun nggak benar-benar kebal dari serangan malware, ada beberapa hal yang membuat macOS ini juga menjadi OS yang cenderung lebih aman ya, selain karena user base-nya yang lebih kecil. Pertama karena macOS berbasiskan Unix yang punya pemisahan privilege user dan akses permission ke masing-masing file. Jadi file-file tertentu hanya bisa diakses oleh user tertentu. Ada juga sandboxing yang memisahkan aplikasi ya dengan aplikasi lain, dan juga memisahkan aplikasi dengan sistem. Jadi by nature memang macOS ini lebih terisolasi. Kedua karena distribusi aplikasi Mac yang banyak dari App Store dengan kontrol aplikasi yang sangat ketat. Nah teman-teman developer aplikasi Mac mungkin udah familiar ya bagaimana ketatnya proses review saat submit aplikasi di App Store. Dan untuk aplikasi yang ada di luar App Store pun ada gatekeeper untuk memastikan aplikasi yang diinstal dan berjalan di Mac punya digital signature dan berasal dari developer yang dikenali Apple. Terus macOS punya sistem Integrity Protection atau SIP ya, yang didesain untuk mencegah file-file sistem dimodifikasi oleh malware. Ada juga disk encryption bawaan bernama FileVault, serta antivirus bawaan bernama Xprotect, yang kombinasi semuanya ini cenderung membuat macOS menjadi lebih aman ya, meskipun tidak benar jika dibilang sepenuhnya kebal. Tetapi sebenarnya semua balik lagi tergantung usernya teman-teman. Selama usernya hati-hati, nggak lalai dengan
klik, execute, dan juga download sana-sini, serta punya pemahaman dan security practice yang bagus, ya pakai OS apapun sebenarnya juga sama-sama aman. Windows yang di-maintain dan diproteksi dengan baik juga bisa sama amannya, bahkan bisa lebih aman juga ya dari macOS yang dipakai oleh orang yang nggak aware atau yang melakukan hal-hal yang cukup nggak aware dengan security ya. Dan berbagai fitur keamanan di Mac tadi juga bisa jadi percuma kalau pengguna matiin semuanya untuk bisa install aplikasi bajakan misalnya. Dan lanjut ke mitos yang keempat, macOS aman tanpa antivirus. Nah ini juga nggak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya macOS ini bisa aman, salah satunya juga karena adanya antivirus. Nah ini nggak banyak diketahui orang ya. Jadi macOS itu udah built-in dengan antivirus buatan Apple yang diberi nama Xprotect. Seperti antivirus pada umumnya, Xprotect ini juga melakukan deteksi berbasis data signature dan bisa removal malware ya jika memang ditemukan di dalam sistem. Kalau di Windows ya Xprotect ini ibaratnya kayak Windows Defender lah ya, antivirus bawaan yang memang sudah langsung tertanam di dalam sistem. Dan sama seperti di antivirus lainnya, Apple juga rutin merilis update signature ya biar Xprotect ini bisa mendeteksi jika memang ada malware baru yang menginfeksi sistem. Xprotect juga rutin mendeteksi dan memblokir tereksekusinya malware dengan otomatis melakukan scanning ya saat aplikasi pertama kali dijalankan, terus ada aplikasi yang diubah, serta saat ada update signature baru dari Apple. Selain via signature, Xprotect juga bisa detect malware berdasarkan analisa aktivitas ya dari suatu program. Jadi kalau terlihat mencurigakan ya, ada proses yang kira-kira nggak wajar gitu ya, langsung diblok dan dihapus ke trash. Jadi mitos macOS aman meskipun tanpa antivirus ya kurang begitu tepat, karena sebaliknya macOS itu bisa aman ya salah satunya karena adanya antivirus Xprotect bawaan ini. Mitos yang kelima, Mac lebih awet daripada PC. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Hanya karena harganya lebih tinggi, brandnya lebih premium, bukan berarti Mac ini jadi lebih awet. MacBook Pro 2015 yang gue pakai hanya dalam waktu 1 tahun layarnya udah berjamur. Dan ternyata itu bukan berjamur ya, tetapi karena masalah stain gate yang banyak terjadi di beberapa model MacBook saat itu. Jadi seolah-olah kayak jamur, tapi ini sebenarnya karena rusaknya laminasi coating anti glare di layar MacBook. Terus baterai ini juga baru 2 tahun ya, itu udah minta diganti, dan saat belum diganti meskipun posisi udah terhubung ke charger, tapi by default performa CPU-nya di limit oleh sistem, jadi nggak enak banget dipakai kerja sampai diganti dengan baterai yang baru. Terus MacBook Pro 16 2019 gue ya, yang saat dipakai ternyata ini panas banget, dan hanya berselang 1 tahun kemudian Apple merilis Mac berbasis M1 yang lebih dingin dan lebih kencang. Jadi ya sebenarnya sama aja, nggak yang lebih awet banget juga. Kesalahan-kesalahan produksi masih bisa terjadi, masa pakai komponen dan baterai di elektronik juga sama aja, kecuali desainnya ya yang menurut gue memang lebih timeless, seperti MacBook Pro 2015 ini yang udah 10 tahun aja masih terlihat keren ya untuk ukuran laptop saat ini. Dan mitos yang keenam yang juga banyak dipercaya adalah macOS nggak pernah crash, semuanya berjalan lancar, mulus tanpa masalah. Nah ini juga nggak benar, karena Mac juga bisa crash teman-teman, aplikasinya pun juga bisa crash. Nggak terhitung ya berapa kali gua ngalamin Final Cut Pro yang crash saat edit video, render video, atau masukin efek video. Meskipun ada satu hal yang gua suka ya dari Mac, kalau aplikasinya crash itu cenderung terisolasi di satu aplikasi itu aja, atau maksimal di satu virtual desktop itu. Jadi kalau aplikasinya crash, lalu desktopnya crash ya, kayak hang gitu, kita bisa cukup swipe ke virtual desktop yang lain dan melakukan force quit dari sana. Tapi meskipun jarang, ada juga momen-momen di mana Mac crash dan benar-benar responsif ya saat dipakai kerja, yang akhirnya mengharuskan untuk dimatikan paksa. Bug juga bisa muncul di awal-awal perilisan upgrade, terutama upgrade mayor ya. Nggak semua hal semulus itu juga. Kadang AirDrop juga gagal transfer file, gagal connect, atau ada glitch kecil lainnya. Meskipun harus diakui, dengan hardware dan software yang diracik oleh Apple sendiri, macOS ini cenderung lebih stabil dibandingkan dengan OS lain yang berjalan di hardware yang lebih beragam. Lanjut ke mitos yang ketujuh yang banyak bertebaran ya di kolom komentar saat gua bahas Mac adalah Mac itu overpriced. Nah ini mungkin karena banyak orang melihat hanya dari sisi harga yang dibayarkan dibanding dengan specs yang didapatkan. Tapi menurut gua ini tidak sepenuhnya benar teman-teman, karena meskipun kalau dilihat dari harganya kita dapat specs yang nggak terlalu glamor ya, tetapi secara fungsi, performa, dan penggunaan Mac tidak bisa dibilang overpriced juga. Pertama, dengan hardware dan software yang diracik oleh Apple sendiri, performanya memang efisien meskipun spesifikasinya tidak terlalu glamor. Terus banyaknya bundling aplikasi yang useful
udah pre-install di Mac, katakanlah ada Pages ya dan yang lainnya untuk olah dokumen, terus Apple Notes, terus ada Password Manager, ada iMovie juga ya untuk edit video dan sebagainya, itu juga bisa dihitung menjadi value yang lumayan. Terus minimnya iklan dan bersihnya Mac dari bloatware itu juga bisa dianggap sebagai value. Kemudahan yang ditawarkan serta ekosistem dan koleksi aplikasinya yang lengkap untuk profesi-profesi tertentu itu juga jadi hal yang perlu dianggap sebagai value teman-teman. Jadi yang nggak terlalu overpriced juga ya kalau kita lihat secara keseluruhan termasuk fungsinya. Kalau beli cuma buat pamer di Starbucks doang ya mungkin itu baru bisa disebut overpriced. Tapi kalau dipakai benar-benar buat harian, buat kerja, menurut gua ya enggak lah kalau overpriced. Terus lanjut ke mitos yang ke-8, pakai Mac bikin kita terlihat kaya dan dihormati. Dari pengalaman gue 10 tahun pakai Mac, gue nggak ngerasa mitos ini benar. Nggak tahu ya orang lain kayak gimana, di dalam pikirannya seperti apa, gue juga nggak ngerti. Tapi gue sendiri nggak pernah lebih menghormati seseorang hanya karena dia pakai Mac, iPhone, atau pakai Apple device, atau mungkin barang-barang premium lainnya. Ya gue menghormati orang karena itu memang harus dilakukan ya untuk semua orang. Jadi nggak ada urusannya dengan barang apa yang dia pakai atau yang dia miliki. Tetapi ya ini subjektif ya. Teman-teman bisa share aja gimana pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau gue sih merasa mitos ini salah. Mac hanyalah tools, nggak lebih dari itu. Mitos yang ke-9, support Mac jauh lebih bagus dari PC. Mungkin statement ini muncul karena balik lagi ke asumsi ya, barang yang lebih mahal, supportnya pasti lebih bagus. Tapi ini juga sayangnya nggak benar teman-teman. Memang di luar sana, di mana ada Apple Store Official ya, supportnya bagus banget. Jadi kalau udah beli dan setelah dipakai ternyata nggak merasa cocok misalnya, kita bisa kembalikan lagi untuk refund atau ganti ke seri lainnya dalam 14 hari. Support service-nya juga bagus, tetapi itu Apple Store Official di luar. Di Indonesia, Apple Store Official aja bahkan nggak ada teman-teman. Jadi kalau ada problem dan keluhan gimana, ya lewat authorized service provider atau lewat authorized reseller tempat kita beli sebelumnya. Dan tentu termnya ini beda ya, belum tentu ada term untuk pengembalian, karena yang populer di sini adalah barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Proses klaim garansi juga belum tentu secepat itu karena ya memang bukan direct Apple Store langsung, dan Apple pun juga terlihat masih kayak enggan ya untuk buka Apple Store Official di Indonesia ini. Dan mitos yang ke-10, Mac lebih cepat daripada Windows. Nggak selalu. Untuk specs yang sama bisa jadi iya. Karena dengan racikan hardware dan software yang dibuat oleh Apple sendiri, macOS terbilang bisa berjalan lebih efisien. Tetapi nggak selalu Mac lebih cepat daripada PC Windows ya. Di dunia komputer kayak gini, raw specs juga menentukan. Jadi PC Windows yang specsnya jauh di atas Mac juga bisa lebih cepat ya daripada Mac, baik untuk edit video atau untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi ya tergantung dibandingkan dengan apa. Mitos yang ke-11, Mac hanya untuk orang kaya. Nah ini juga nggak sepenuhnya benar karena Mac sendiri punya lini yang lebih terjangkau ya, seperti Mac Mini misalnya, yang harganya cenderung mirip-mirip dengan harga mini PC dengan performa yang kurang lebih sama. Kalau mau lebih terjangkau lagi, ada opsi juga untuk beli seri sebelumnya. Ya mungkin statement ini muncul karena orang sering membandingkan antara Mac yang harganya start di upper mid range sampai ke flagship dengan PC yang harganya memang lebih bervariasi ya. Mulai dari kelas entry itu ada. Tetapi kalau dibandingkan dengan lebih fair ya di kelas yang sama, yang sama-sama flagship dengan performa yang setara, sebenarnya harga antara Mac dan PC ini juga nggak jauh berbeda. Mitos yang ke-12, Mac tidak cocok untuk gaming. Sayangnya untuk ini ada benarnya teman-teman. Gaming memang bukan titik kuat dari macOS. Memang Apple berkali-kali ya mencoba untuk bisa membuat Mac ini lebih gaming friendly dan cukup berhasil juga di era Apple M Series dengan hadirnya beberapa game AAA ya ke App Store ya, kayak Prince of Persia, Lost Crown, atau juga Resident Evil 7 Biohazard. Game AAA populer seperti Assassin's Creed Shadow itu juga dijadwalkan hadir ke App Store ya bulan Maret 2025 besok kalau nggak salah. Itu juga dengan beberapa games di Steam itu juga sebagian bisa dimainkan di Mac, tetapi ini tentu jauh di bawah koleksi game yang bisa dimainkan di Windows. Belum lagi dari dukungan aksesoris itu juga belum maksimal teman-teman. Misalnya game Euro Truck Simulator yang sering gua mainin ini memang bisa dijalankan di Mac juga yang melalui Steam, tetapi sayangnya steering wheel yang gua punya nggak bisa jalan sempurna di Mac. Nggak ada efek getarnya, putaran setirnya juga nggak terdeteksi sempurna, dan banyak masalah di deteksi aksesoris gaming ini. Jadi ya macOS memang
kurang begitu enak lah kalau dipakai gaming. Mitos ke-13 yang juga populer ya, dipercaya orang bahwa Mac adalah komputer yang terbaik dengan OS terbaik dari brand Apple, brand teknologi yang terbaik di dunia. Nah, ini lebih seperti statement dari fanboy ya, tetapi menurut gua ini mitos yang salah karena nggak ada yang terbaik untuk semua orang, yang ada terbaik untuk siapa. Mac bisa jadi bukan yang terbaik ya buat teman-teman gamer karena koleksi game yang nggak sebanyak di Windows, dengan hardware yang juga kurang upgradable dan dukungan aksesoris gaming yang lebih minim. Mac mungkin juga bukan yang terbaik ya untuk embedded system di mesin-mesin ATM, di mesin-mesin kasir, atau di perkantoran dan perbankan. Dan mungkin juga bukan yang terbaik bagi server admin atau developer yang banyak berkutat dengan Linux dan juga open source. Tapi Mac bisa jadi yang terbaik ya buat teman-teman kreatif profesional yang mungkin edit video pakai Final Cut Pro, atau bisa jadi yang terbaik juga buat teman-teman pekerja kantoran ya, atau yang memang pakai Apple ecosystem, atau buat yang banyak kerja outdoor itu juga bagus karena baterai life-nya dari MacBook ini bagus banget ya. Jadi semuanya tergantung siapa yang pakai, apa kebutuhannya, serta seperti apa pengalaman dan asumsinya masing-masing. Dan itu yang bisa gue share hari ini ya. Semoga aja bermanfaat dan juga informatif. Kalau masih ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.